إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. Bab minasyirki, termasuk dari kesyirikan, termasuk bentuk kesyirikan lubsul halqah, menggunakan halqah, gelang yang melingkar, wal khayta, benang yang diikatkan pada anggota tubuh, wa nahwihima, dan yang semacamnya, menggunakan benda-benda semacamnya, li raf'il bala'i aw daf'ihi, untuk mengangkat bala, menolak atau menghilangkan musibah, atau afwan li raf'il bala, untuk mengangkat musibah yang sudah terjadi, mengangkat bala yang sudah terjadi, aw daf'ihi, atau menolak sebelum terjadinya. Li raf'ihi aw daf'ihi, untuk menolak, untuk mengangkat. Mengangkat ini jika dia sudah turun, sudah terjadi musibah tersebut, bala tersebut diangkat. Aw daf'ihi, atau mencegahnya, menolaknya sebelum dia turun, dicegah. Ya. Pembahasan ini beliau pada bab ini beliau sudah mulai menyebutkan, jadi mulai dari bab ini sampai ke belakang beliau sudah mulai menyebutkan poin per poin tentang tauhid. Jadi ini mulai dari bab ini sampai ke belakang merupakan penjabaran dari bab sebelumnya. Tafsirut tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab bagaimana penafsiran tauhid dan bagaimana penafsiran la ilaha illallah. Sebelumnya telah dijelaskan secara global bahwa penafsiran tauhid la ilaha illallah harus ada apa? Al-bara'atu minasyirk. Harus ada mahabbah kepada Allah. Harus ada apa? Apa lagi? Ta'ah. Iya kan? Taat kepada Allah. Kemudian ada apa? Kecintaan, al-bara'ah, at-ta'ah, dan beberapa demikian pula apa? Harus ada ikhlas, iya kan? Mutaba'ah, khauf, roja, dan mahabbah. Kan begitu. Nah, ini semua penafsiran global tentang tauhid, tentang tafsiran la ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah atau tauhid harus berkumpul semua perkara yang tersebut pada bab sebelumnya. Nah, maka pada bab ini, mulai bab ini dan sampai bab terakhir dari kitab ini, beliau mulai merinci dan mendetailkan satu persatu, menyebutkan satu persatu bentuk-bentuk penjabaran tauhid tersebut, bentuk-bentuk penafsiran tauhid yang diglobalkan pada bab sebelumnya. Ya, maka ini bisa dikatakan sebagai gerbang atau pintu baru berpindah dari metode penjelasan secara mujmal kepada metode penjelasan secara tafsil. Ya. Dari mujmal secara tafsil. Ya. Dan metode seperti ini, metode menjelaskan sesuatu dimulai dengan perkara yang global dulu kemudian belakangan diperinci, ini merupakan salah satu metode dalam berdakwah yang sangat penting dipahami oleh setiap dai ila Allah. Bahwa ketika dia ingin menjelaskan sesuatu yang sifatnya terperinci, maka dia jangan langsung memberikan perincian atau menyebutkan secara detail suatu perkara jika perkara tersebut memiliki penjelasan global terlebih dahulu. Ya. Dan di antara dalil yang menunjukkan metode berdakwah seperti ini adalah hadis
Umar ibn Khattab radhiyallahu taala di mana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Al-hadis. Disebutkan dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung, setiap amalan ibadah diterima atau ditolaknya, berpahala atau tidaknya, diulang atau tidaknya tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini global kan? Global. Setiap amalan tergantung dengan niat. Setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini global. Tapi kalau seperti ini saja orang belum jelas bagaimana cara menerapkan hadis ini. Bagaimana cara menerapkan kaidah niat ini. Kan begitu. Maka Nabi SAW memberikan tafsil, perincian dari kaidah yang mujmal tadi, kaidah yang global tadi. Memberikan contoh penerapan terhadap penjelasan yang global tadi. Kemudian beliau bersabda, siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, sampai akhir hadis. Ya. Maka ini antara uslub yang lihat menunjukkan bagaimana tafannunnya beliau, bagaimana ahlinya beliau dalam uslub dakwah. Syekh rahimahullah taala sampai dalam penulisan buku pun memperhatikan uslub dan tertib yang harus diperhatikan oleh seorang yang mempelajari bukunya. Dan ini menunjukkan beliau adalah alim rabbani, haqqan. Beliau adalah orang yang alim lagi rabbani, yang sebenarnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan, "Walakin kunu rabbaniyin." Akan tetapi jadilah kalian sebagai ulama rabbani. Kata para ulama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, rabbaniyun yani alladzina yu'allimuna an-nasa sighar al-ilmi qabla kibariha. Yaitu mereka para ulama yang mengajarkan kepada manusia ilmu yang kecil-kecil dulu, kemudian sebelum diajarkan ilmu yang besar. Iya kan? Tentunya kita semua memahami bahwa penjelasan yang global itu lebih mudah ditangkap daripada penjelasan yang terperinci. Dan dia bisa dianggap sebagai ilmu yang lebih kecil. Penjelasan yang global itu ilmu yang lebih kecil, sementara penjelasan yang detail itu ilmu yang lebih besar. Kan begitu. Sama kalau kita mengajarkan pada orang pertama kali tentang rukun iman, misalnya dalam masalah wajibnya beriman kepada hari kiamat. Wajibnya beriman kepada hari kiamat. Kita globalkan, kita wajib mengimani semua yang terjadi, mengimani bahwa beriman kepada hari kiamat mengandung mencakup 3 perkara. Secara global kita katakan mengimani semua yang terjadi setelah kematian, sebelum kiamat, yaitu di alam kubur. Kedua, termasuk di dalamnya mengimani semua asyratus sa'a, tanda-tanda hari kiamat. Yang ketiga, mengimani semua yang terjadi setelah hari kebangkitan. Ini global kan? Sudah. Pokoknya yakini saja 3 perkara ini. Jadi mengimani hari kiamat dengan mengimani 3 perkara ini. Mengimani alam kubur, semua yang terjadi di dalam alam kubur, mengimani semua tanda hari kiamat, dan mengimani semua kejadian setelah kebangkitan. Ini global. Karena begitu. Tafsirnya bagaimana? Ini berinci lagi. Dalam alam kubur ada begini, ada begini, ada begitu. Ya kan? Ada munkar, nakir, ada fitnah, ada adab. Asyaratul sa'ah ada belasan. Asyaratul kubra ada 10. Sebutkan satu persatu, kemudian masail yang ada di dalamnya. Kan begitu. Kemudian hari kebangkitan, mulai dari pada mahsyar, kemudian al-haud, setelah itu al-hisab, setelah itu as-sirat, dan seterusnya. Ya. Maka ini salah satu metode yang penting diperhatikan oleh setiap dai. Dan juga tentunya di sini dia memandang siapa mad'unya, siapa yang sedang diajar. Iya. Siapa yang sedang diajar. Kan begitu. Ketika dia mengajari masyarakat, karena ketika dia mengisi di sebuah tempat, hendaknya dia yang paling pertama sekali dia harus mengetahui kondisi masyarakat di situ dan juga siapa yang hadir dalam pengajiannya. Iya. Siapa yang hadir dalam pengajiannya, agar dia bisa memberikan materi yang tepat. Iya. Dan bisa memudahkan, ilmu tersebut sampai kepada mereka. Nah,
Karena intinya sebenarnya seorang alim, inti seorang dai yang betul-betul paham berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana memudahkan ilmu tersebut sampai kepada manusia. Seorang alim tidaklah tidak akan mendatangkan ilmu baru. Jadi semua yang disebutkan oleh orang belakangan pasti sudah disebutkan sama ulama terdahulu. Ya kan begitu. Tidak ada seorang pun orang belakangan ulama ahli sunnah, sealim apapun dia, tidak ada seorang pun yang mendatangkan ilmu baru. Semuanya sudah tertulis di mana? Di kitab-kitabnya para ulama. Yang ada adalah pembahasan ulang. Kan begitu. Kalau kita katakan silakan baca Majmu' Fatawa, tidak semua orang bisa. Tapi bagaimana merubah ibarat dalam Majmu' Fatawa ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat yang berbeda-beda tingkat pemahamannya, penangkapannya, kan begitu. Ketika kita katakan silakan baca Fathul Majid. Nah, maka di sini tentunya seorang dai bukan hanya dinilai dari buku apa yang dia ajarkan, dari kualitas pengajarannya, bukan hanya dia dari buku apa yang diajarkan, kitab selevel apa yang diajarkan, akan tetapi bagaimana caranya dia merubah bahasa dari buku tersebut agar bisa dipahami oleh orang tentunya. Dan ini tentunya sesuai dengan madu. Kalau madu'unya bisa langsung memahami dari kitab, itu lebih aula, langsung membahas dari kitabnya, karena lebih berkah. Ya kan begitu, lebih berkah. Akan tapi jika tidak, maka dia bagaimana kemampuan dia memberikan kemudahan kepada kaum muslimin agar bisa menerima ilmu yang sulit bahasanya, yang sulit cara memahaminya, dirubah menjadi sesuatu yang bisa ditangkap oleh akal mereka. Nah, maka ini hal yang termasuk hikmah dalam berdakwah yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sembarang orang atau kepada setiap orang. Baik, maka di sini beliau rahimahullah mulai merinci dan mulai mentafsil penjelasan global yang telah berlalu pada bab-bab sebelumnya. Kata beliau rahimahullah taala, bab termasuk dari kesyirikan memakai di sini umum ya, baik itu menggantung atau menempel atau sekedar memegang atau sekedar menyimpan. Al-halqati wal khayti. Al-halqa gelang atau benang. Iya. Gelang yang terbuat dari logam, terserah logamnya apa, mau besi, emas, perak, aluminium, iya, atau apa saja. Wal khayt atau benang, mau dari senar atau benang biasa atau terserah dia mau buat apa. Wa nahwihima atau yang semisal dengannya. Semisal dengannya ini yaitu dari benda-benda selain logam, selain gelang dan selain kalung. Ya, misalnya keris, ya. Atau misalnya kertas yang di dalamnya terdapat tulisan-tulisan yang tidak jelas apa artinya. Iya. Atau misalnya hal-hal lain. Misalnya dia menggantung dia memiliki sebuah benda. Wa nahwihima. Pokoknya selain dari dua ini. Penyebutan gelang dan al-khayt karena ini yang tersebut dalam hadis. Ini yang tersebut dalam hadis dan juga yang banyak dilakukan oleh orang-orang Arab terdahulu. Tapi ini bukan pembatasan. Karena namanya sarana dan prasarana itu bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Iya kan? Semakin modern juga alat yang digunakan atau benda yang dipergunakan. Tapi selama ilatnya sama, maka hukumnya sama. Iya. Karena al-ibrah bil ma'ani la bil alfaz. Karena yang menjadi patokan hukum itu adalah makna dari sebuah hukum, bukan lafaznya. Kan begitu. Maka selama ilat sebab dia memakai benda tersebut sama, walaupun bendanya berbeda-beda, satu zaman dengan zaman yang lain, tempat satu dengan tempat yang lain, berbeda-beda bendanya, akan tetapi selama penggunaannya, sebabnya, ilatnya sama, maka hukumnya sama. Yaitu termasuk kesyirikan. Apa ilatnya, apa tujuannya?
Kata penulis di sini liraf'il bala'i aw daf'ihi, untuk mengangkat sebuah musibah atau menolak musibah tersebut. Iya. Ini juga percontohan dari penulis rahimahullahu taala. Karena orang-orang Arab terdahulu mereka menggunakan benda-benda seperti ini untuk mengangkat bala atau mengelaknya. Tapi di sini sebenarnya intinya kenapa dikatakan perbuatan ini adalah perbuatan kesyirikan? Karena dia telah menisbatkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Dia telah bertawakal, bergantung hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ilatnya lagi. Ini lebih khusus lagi ilatnya, sebabnya. Jadi ketika seorang memakai kalung atau gelang misalnya, atau misalnya benang atau benda-benda yang kecil yang dia kantongi atau yang dia dia taruh di di rumahnya, di ruangan tertentu, tujuannya untuk menolak bala atau untuk mengangkat bala tersebut, maka ini merupakan kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Akan kita terangkan nanti, bahwa dia telah menisbatkan sesuatu kepada sesuatu yang bukan sebab. Menisbatkan sebuah akibat kepada sesuatu yang bukan merupakan sebab. Iya. Dan juga ada ketergantungan, ketawakkalan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini ilatnya, kalau adanya ketergantungan hati kepada selain Allah, adanya penisbatan akibat kepada selain sebab, ini ilatnya, maka kita katakan di sini tidak terbatas dengan musibah. Tapi masuk di dalamnya apa? Keinginan untuk mendapatkan maslahat. Ya. Jadi di sini walaupun disebutkan masalah bala saja, mengangkat bala, menolak bala, jelas. Akan tetapi di sini bukan pembatasan. Termasuk juga di dalamnya ketika dia ingin mendapatkan sebuah maslahat. Ya. Dia menggantang benda tersebut, memakai benda tersebut, memakai benda tersebut, menggantang benda tersebut apa? Untuk mendapatkan maslahat. Di sini disebutkan bala karena ini kebanyakannya kerjanya orang-orang Arab. Ketika dia menggantung itu tujuannya untuk menolak maslahat, menolak apa? Bala. Tapi lihat, kita sebutkan tadi ilatnya lebih khusus adalah adanya tawakal kepada selain Allah, adanya penisbatan apa? Akibat kepada selain sebab. Dan ini merupakan kesyirikan. Dan sebab-sebab seperti ini bisa terjadi dalam masalah apa? Seorang ingin mendapatkan maslahat. Ketika seorang ingin mendapatkan maslahat, bisa jadi dia juga menggantung sesuatu, memakai sesuatu, mengalungkan sesuatu. Ketika dia ingin mendapatkan maslahat, bisa saja dia apa? Menggunakan apa? Sebab-sebab yang sebenarnya bukan merupakan sebab. Nah, maka di sini penyebutan mengangkat bala ini sekedar percontohan, bukan pembatasan. Artinya apa? Walaupun dia bentuknya bukan menolak bala, bukan mengangkat bala, walaupun dia bentuknya ingin mengambil sebuah maslahat, tapi kalau modelnya sama seperti ini, sama seperti menggantung dengan niat-niat tertentu, maka ini juga masuk dalam kategori apa? Syirik. Jelas ya? Masuk dalam kategori syirik. Maka di sini lihat bagaimana beliau rahimahullahu taala meringkas pembahasan dalam bentuk meringkas bab dalam bentuk percontohan saja. Beliau menyebutkan halqa dan khaitah sebagai wakil dari benda-benda lain yang digantung atau yang dipakai. Beliau menyebutkan mengangkat bala sebagai wakil dari mengambil sebuah maslahat. Mengambil maslahat, mencari sebuah maslahat. Baik. Sebelum kita lanjut membahas masalah al-khaid, dan ini kalau orang sekarang katakan jimat ya, katakan jimat. Tapi akan datang nanti penulis rahimahullahu taala akan membuat bab tersendiri tentang tamimah. Cuma
Cuma kalau kita sekarang di Indonesia yang seperti ini dinamakan sebagai jimat. Dia menggantung sesuatu untuk mendapatkan maslahat atau ingin tertolak dari mudarat. Iya. Misalnya dia memakai cincin atau kalung atau mengikatkan sesuatu pada perutnya dengan tujuan untuk kekebalan misalnya, atau mengalungkan anak kecil atau mengikat benang pada kakinya atau pada perutnya untuk menghindari penyakit misalnya, atau hal-hal yang lain. Dia memasang sesuatu di rumahnya untuk mengusir hal-hal yang jelek. Nah, itu dia hal yang semacamnya. Yang jelas masuk di dalamnya menggantung tasbih di mobil dengan tujuan untuk supaya tidak ada mudarat. Menggantung tasbih di rumahnya, membawa tasbih dengan tujuan sebagai perlindungan. Kalau diinginkan perlindungan ketika dia baca subhanallah alhamdulillah tidak ada masalah. Tapi kalau diinginkan tasbihnya biji-bijinya, ada jimat. Ini sama seperti menggantung ini harfa ini al-khayt. Kan begitu. Dia menggantung di mobilnya atau dia membawa kemana-mana tasbih sebagai bentuk semoga Allah melindunginya. Ini termasuk bentuk-bentuk kesyirikan. Bentuk-bentuk kesyirikan. Nah, karena dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab, menjadikan sebab sesuatu yang bukan sebab secara syar'i dan kauni. Baik. Sebelum kita masuk lebih membacakan dalil-dalil di sini. Di sini butuh saya sebutkan beberapa poin yang berkenaan dengan masalah hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat. Atau beberapa perkara yang berkenaan dengan sebab akibat. Ini butuh dibahas karena masalah sebab akibat ini sangat berkenaan dengan masalah ini. Dan banyak masalah-masalah akidah itu berkenaan dengan masalah sebab akibat. Masalah tawakal, masalah ini, kemudian masalah tamimah, kemudian masalah ruqyah. Banyak perkara-perkara dalam agama, terkhusus dalam akidah yang berkenaan dengan masalah sebab akibat. Nah, bahkan tidak satupun bentuk kehidupan kita atau waktu yang kita lalui di muka bumi ini kecuali pasti akan terkait dengan sesuatu. Ima dia terkait dengan sebab atau dia terkait dengan akibat. Maka ini perkara yang sangat penting untuk diperhatikan. Bukankah seorang muslim hidup di muka bumi ini cuma dua tujuannya kan? Dua tujuannya secara global. Ingin mendapatkan kebaikan, ingin terhindar dari mudarat. Iya kan? Allah telah menciptakan kebaikan, Allah menciptakan mudarat sebagai sebuah akibat. Iya kan? Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menciptakan semua sebab untuk mendapatkan akibat tersebut. Kebaikan yang berupa akibat, Allah sudah ciptakan sebab-sebabnya apa saja untuk mendapatkan kebaikan itu. Mudarat yang berupa akibat, Allah juga sudah ciptakan sebab-sebab yang kalau dikerjakan akan mendapatkan akibat berupa mudarat. Sebagaimana Allah menciptakan surga, dia ciptakan semua sebab-sebab yang mengantarkan ke surga. Dia telah menciptakan neraka, dia juga telah menciptakan semua sebab-sebab menuju kepada neraka. Karena surga dan neraka ini merupakan akibat. Merupakan apa? Akibat. Ada sebab untuk sampai ke sana. Nah, demikian pula dalam masalah-masalah duniawinya, ingin sehat. Sehat itu makhluk ciptaan Allah, dia merupakan akibat. Siapa yang mau mendapatkan akibat dengan jalan yang benar, dia tempuh dengan sebab yang benar juga. Allah telah tetapkan sebab-sebab untuk mencapai akibat yang namanya kesehatan. Iya kan? Ingin seorang itu pandai. Iya. Dalam keilmuan, itu merupakan akibat. Allah juga sudah ciptakan sebab-sebab yang kalau mau sampai pada akibat tersebut harus tempuh sebab-sebab yang Allah ciptakan. Maka di sini kita bisa melihat bahwa tidak sedetik pun kehidupan kita bisa lepas dari hukum sebab akibat ini. Dan ini termasuk sunnah kauniyah. Sunnah kauniyah yang tidak akan lepas dari setiap makhluk. Setiap makhluk.
Karena barang siapa yang lalai atau tergelincir memahami dalam masalah sebab akibat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini, maka banyak kehidupannya yang akan dilalui dengan cara yang salah. Ya, imma dia terjatuh ke dalam maksiat, atau dia terjatuh ke dalam syirik, atau dia terjatuh dalam perkara yang sia-sia. Baik, di sini ada beberapa poin penting atau ada beberapa perkara yang berkenaan dengan sebab akibat yang harus kita perhatikan. Yang pertama, sebab terbagi menjadi dua. Sebab terbagi menjadi dua. Ada sebab hakikiyah, ada sebab hakiki, as-sabab al-hakiki, atau kalau sebab al-hakikiyah, sebab hakiki, dan ada sebab wahmi. Ya. Sebab hakiki dan sebab wahmi. Sebab hakiki ya sebab dia yang merupakan sebab secara hakiki. Yani dia betul-betul merupakan sebab. Betul-betul merupakan apa? Sebab. Ini sebab hakiki. Yang dia betul-betul sebab secara hakikat. Sebenarnya betul-betul merupakan sebab. Adapun sebab wahmi, namanya waham ya. Waham itu apa? Sangkaan yang mana kemungkinan salahnya lebih besar dibandingkan kemungkinan benarnya. Iya kan? Ini sebab wahmi. Yani sebab yang dikira atau dianggap sebagai sebab padahal bukan. Ini sebab wahmi. Sebab wahmi. Atau sebab wahmiyah. Sesuatu yang dianggap oleh sebagian orang atau manusia secara umum dianggap itu merupakan sebab padahal bukan. Jadi sebabnya wahmi, sekedar sebab yang merupakan dugaan atau prasangka semata. Baik, kapan sebuah sebab dikatakan hakiki? Kapan sebuah sebab dikatakan hakiki? Ya. Sebab asbab dikatakan hakiki jika suatu sebab dikatakan hakiki jika dia diakui oleh syariat, dan diakui secara kauni. Diakui oleh syariat dan diakui secara kauni. Diakui secara syariat artinya apa? Tidak ada dalil yang melarang. Jelas? Tidak ada dalil yang melarang. Karena masalah sebab al-asal fihi dia masalah-masalah duniawi ya, yang asalnya mubah sampai ada dalil yang melarang. Iya. Jadi ini ketika tidak ada dalil yang melarang itu berarti syariat mengakuinya. Adapun diakui secara kauni, maksudnya di sini secara kauni yakni secara hubungan sebab akibat yang real. Iya. Misalnya kalau dalam masalah kesehatan terbukti secara klinis. Ya, terbukti secara klinis. Kalau dalam masalah hal-hal yang lain ya ini sudah teruji. Dicoba beberapa kali percobaan berhasil. Memang ada hubungan sebab akibat secara kauni, secara keduniawian. Kayak api membakar, jelas. Air menghilangkan dahaga. Ini secara kauni. Jelas? Terbukti. Ya. Kapan sebuah sebab dia syar'i sekaligus kauni, maka ini namanya sebab hakiki. Sebab hakiki. Iya. Nah, inilah yang sebab yang wajib ditempuh. Yang wajib ditempuh dalam tawakal, dalam mendapatkan sebuah maslahat atau meninggalkan sebuah mudarat. Sebab inilah yang wajib ditempuh. Sebab yang diakui secara syar'i dan diakui secara kauni. Ya. Adapun sebab wahmi adalah sebab yang tidak diakui secara syar'i, tidak juga diakui secara kauni.
tidak diakui secara syar'i, tidak diakui secara kauni. Ya. Ya misalnya apa? Ya tadi misalnya dia menggunakan mengikatkan kain pada perut atau pada kaki anak bayi dengan tujuan agar tidak sakit. Dengan tujuan agar tidak sakit. Kita katakan di sini secara syar'i jelas ini hal yang terlarang. Kenapa? Karena ini merupakan bentuk apa? Menisbatkan atau mensifati Allah dengan perbuatan yang dia tidak kerjakan. Ya. Hal seperti ini merupakan kesalahan, kekeliruan dalam tauhid asma wa sifat. Kenapa? Karena dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan melindungi atau memberikan kesehatan kepada bayi saya kalau saya memakaikan dia benang. Kalau saya pakaikan bayi saya ini benang, Allah Ta'ala akan melindungi dia. Ini jelas kesalahan dalam tauhid asma wa sifat, bertentangan dengan syar'i. Kenapa? Karena di sini dia berarti mengatakan bahwa di antara perbuatan Allah, di antara sifat dan perbuatan Allah, Allah memberikan perlindungan pada siapa yang memakai benang yang seperti ini. Iya kan? Berarti dia menisbatkan sesuatu fi'il kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada dalil. Jelas, padahal tidak ada dalil. Maka jelas ini bukan sebab secara syar'i, karena syariat mengingkarinya. Allah tidak pernah menyebutkan dalam Al-Quran atau hadis bahwa dia akan melindungi bayi yang seperti itu. Kenapa dia yakini seperti itu? Ini berarti menisbatkan sebuah perbuatan pada Allah yang Allah tidak pernah mengatakan bahwa dia berbuat seperti itu. Maka ini kaitannya dengan tauhid asma wa sifat. Jelas? Iya. Jelas kaitannya dengan tauhid asma wa sifat. Ini secara syar'i, bukan. Secara kauni, tidak terbukti secara klinis bahwa benang yang diikatkan di kakinya bayi atau di perutnya bayi bisa melindungi dia dari penyakit. Secara klinis tidak ada hubungannya. Kan begitu. Maka ini bukan sebab syar'i, bukan sebab kauni. Kalau begitu apa namanya? Sebab wahmi. Jelas? Sebab wahmi. Nah, atau misalnya bahwa hari-hari dari bayi yang baru lahir harus dikubur sebagaimana manusia, malah harus disolati, dimandikan, kemudian dikubur, kemudian dipasangin lilin di atasnya. Iya. Nah, dengan alasan-alasan yang mereka sebutkan bahwa kalau tidak maka akan bayi yang lahir ini akan begini dan begitu, ya, akan sakit. Ini juga bukan sebab secara syar'i. Ya. Jelas bukan sebab secara syar'i. Iya kan? Karena di sini biasanya orang berpikir seperti itu, bukan pikirannya kepada Allah. Sekarang kita perhatikan orang-orang seperti itu ya. Ketika dia katakan kalau kita tidak kubur baik-baik hari-harinya sesuai dengan aturan-aturan yang mereka buat, apa yang akan terjadi? Bayinya sakit. Iya, bayinya sakit, aku akan menangis terus katanya. Akan menangis terus. Dan sekarang pikirannya siapa yang berbuat seperti itu? Apakah Allah yang membuat bayinya menangis? Allah yang membuat bayinya itu sakit? Bukan, di pikirannya itu makhluk halus. Ya kan? Di pikirannya itu pasti jin. Kalau tidak, jin akan ganggu anakmu. Ya, jin akan begini dan begitu. Iya kan? Di pikirannya bukan Allah yang membuat anaknya sakit gara-gara tidak dikubur hari-harinya. Enggak, bukan Allah. Dan di pikirannya itu dalam keyakinannya makhluk halus yang akan menimpakan mudarat kepada bayi tersebut gara-gara hari-harinya tidak dikubur, misalnya. Atau tidak dipasangi lilin misalnya. Ya, bukan Allah dalam pikirannya. Makanya jelas kesyirikan. Ya kan? Bahkan bisa jadi dia syirik akbar kalau dia takut kepada jin. Iya, karena ini khaufus sir yang merupakan syirik akbar. Jelas? Nah, ini jelas bukan syar'i. Bukan sebab syar'i. Apakah sebab kauni juga? Tidak ada hubungannya. Secara kauni, secara klinis tidak ada hubungannya sama sekali. Iya. Nah, maka seperti ini keadaannya namanya sebab wahmi. Sebab yang diduga dianggap sebagai sebab padahal bukan. Nah, ini hal yang pertama yang wajib diketahui dalam masalah sebab akibat.
Hal yang kedua, poin yang kedua yang wajib diketahui, menjadikan atau menempuh sebab wahmi adalah syirik asgar. Menempuh sebab wahmi adalah syirik asgar. Ini poin yang kedua. Dalam masalah sebab akibat, menempuh sebab wahmi adalah syirik asgar. Menempuh sebab wahmi adalah syirik asgar. Ini asal ya. Tapi dia bisa jadi syirik akbar kalau keyakinannya bertambah. Artinya minimal hukumnya syirik asgar, tapi dia bisa menjadi syirik akbar. Kayak tadi misalnya kayak ini, apa namanya, yang diikatkan ke bayi tadi. Kalau dia yakini Allah yang melindungi dia dari penyakit, memberikan dia kesehatan, iya, karena dia mengalungkan bayinya dengan benang, maka ini syirik asgar. Karena menjadikan sesuatu sebab yang bukan sebab, menjadikan sebab wahmi sebagai sebab. Tapi kalau dia yakini kalau dia tidak gantung itu, jin bisa mengganggu, menimpakan mudarat kepada anaknya sehingga dia takut kepada jin, maka ini jadi syirik akbar. Jadi syirik akbar karena sudah berpindah kepada khaufus sir, khauf yang sifatnya terselubung. Terselubung yakni takut kepada makhluk halus. Ini syirik akbar sudah. Jelas? Maka menjadikan sebab wahmi itu sebagai sebab, ini hukum minimal adalah syirik asgar dan bisa meningkat kepada syirik akbar tergantung seberapa besar ketergantungan dia kepada sesuatu tersebut. Ya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, menempuh sebab kauni tapi tidak syar'i, ini adalah haram. Menempuh sebab syar'i, menempuh sebab kauni tapi tidak syar'i, ini adalah haram. Jadi dia kauni tapi tidak syar'i, ini haram. Jadi dia kauni tapi tidak syar'i. Kalau tidak kauni tidak juga syar'i, ini syirik. Ya, tidak kauni tidak syar'i, ini syirik. Tapi kalau dia kauni tapi bukan syar'i, ini apa? Haram. Tidak sampai dalam jenjang kesyirikan. Ya, misalnya dia mencuri untuk dapatkan uang. Secara kauni dia terbukti mencuri itu bisa dapat uang. Secara kauni terbukti kan? Cara mencuri bisa dapat uang. Tapi syar'i ini tidak dibenarkan. Bukan sebab syar'i ini. Bukan sebab yang diakui oleh syariat. Maka dia haram. Atau dia berzina untuk mendapatkan anak. Betul, secara kauni perzinahan dia bisa mendapatkan anak. Tapi perzinahan ini bukan sebab syar'i. Maka dia apa? Haram ditempuh. Jelas? Dan demikian seterusnya. Ya. Jadi yang wajib ditempuh oleh seorang muslim adalah sebab yang syar'i sekaligus kauni. Kalau dia bukan syar'i, walaupun dia kauni, maka dia haram. Kalau bukan syar'i, bukan juga kauni, ini syirik. Jelas? Baik. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat. Tidak boleh menisbatkan akibat. Ya. Kepada sebab. Sekuat apapun sebab tersebut bekerja. Atau apa, kita ulangi bahasanya. Kita katakan apa? Tidak boleh meyakini sebab itu berdiri sendiri. Ya. Tidak boleh meyakini sebuah sebab hakiki. Ya. Tidak boleh meyakini sebuah sebab hakiki itu berdiri sendiri dalam
menghasilkan akibat, dalam melahirkan akibat. Tidak boleh meyakini sebab hakiki berdiri sendiri dalam menghasilkan atau melahirkan akibat. Tidak boleh meyakini sebab hakiki itu berdiri sendiri dalam melahirkan akibat. Sekuat apapun sebab itu bekerja. Sekuat apapun sebab itu bekerja. Ya, sekuat apapun sebab itu bekerja. Ya, artinya tidak boleh meyakini bahwa sebab itu bekerja sendiri. Sebab itu bekerja sendiri. Sekuat apapun sebab itu bekerja. Tidak boleh dia mengatakan bahwa api itu membakar karena dia api. Ya. Karena api itu bisa membakar, makanya dia terbakar. Ya. Jelas? Nah, di sini ada poin penting bahwa dalam masalah sebab akibat di sini ada 3 poin, 3 unsur yang butuh diperhatikan. Ya. Unsur yang pertama, sebab itu sendiri. Sebab itu sendiri. Unsur yang kedua, kemampuan sebab untuk bekerja. Jadi kemampuannya untuk bekerja. Kemampuan sebab untuk bekerja. Dan yang ketiga, akibat yang lahir dari sebab tersebut. Jadi yang pertama sebab. Ini untuk memahami yang kelima ini ya. Yang berapa tadi? Keempat ya. Untuk memahami yang keempat ini butuh dipahami 3 unsur ini. Unsur yang pertama sebab. Unsur yang kedua kemampuan sebab untuk bekerja. Ya. Kemampuan sebab untuk bekerja. Dan yang ketiga apa? Akibat. Nah. Sebab. Kemampuan sebab untuk bekerja. Serta akibat, semuanya ini makhluk. Semuanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Surga. Apa sebabnya? Sebabnya misalnya apa? Seorang secara tidak langsungnya beramal amalan soleh. Ini makhluk. Iya kan? Ini makhluk. Allah ciptakan perbuatan hamba. Kan begitu. Atau kita yang lebih masuk akal, yang lebih gampang dipahami misalnya air ini makhluk, dia sebab. Kemudian kemampuan air untuk menghilangkan dahaga ini juga makhluk. Ini terpisah ini antara air dengan kemampuan dia bekerja menghilangkan dahaga, ini terpisah. Ya. Makhluk yang tersendiri. Jelas? Air itu makhluk tersendiri, kemampuan dia bekerja makhluk sendiri. Jelas? Karena Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Lihat di sini diatofkan, digandengkan oleh Allah. Kalian dan apa yang kalian kerjakan. Dan asalnya dalam masalah atof itu yakni apa? Mughayarah, iya kan? Ketika si A diatofkan dengan si B, artinya si A beda dengan si B. Iya kan? Beda dengan si B. Ja Muhammad wa Ali. Pakai waw. Muhammad bukan Ali, Ali bukan Muhammad, beda orangnya. Maka ketika Allah mengatakan dalam surah apa ini? Saffat ya. As-Saffat, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Iya. Bukan artinya di sini amalannya makhluk terpisah dari dirinya, enggak. Iya. Tapi yang diinginkan di sini bahwa makhluk beserta dengan perbuatan dia, walaupun menyatu dalam dirinya, tapi ini 2 makhluk yang berbeda. Makanya Allah gunakan kata waw dalam masalah penciptaan. Wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian, wa khalaqa ma ta'malun maksudnya. Dan dia juga yang menciptakan perbuatan kalian. Maka makhluk beserta perbuatannya itu makhluk tersendiri. Misalnya saya, kemudian saya menggerakkan tangan saya ke kanan dan ke kiri. Ini perbuatan makhluk tersendiri. Jelas? Kaki saya melangkah. Iya. Kaki saya ini makhluk tersendiri. Melangkahnya dia ini makhluk tersendiri. Jelas? Ini semuanya ya Allah yang ciptakan. Makhluk, perbuatannya makhluk, kemampuannya dia berbuat, ini makhluk juga. Unsur yang ketiga adalah apa? Akibat. Ini juga makhluk. Seorang minum air,
sampai hilang dahaganya. Di sini ada 3 poin, 3 unsur. Unsur yang pertama airnya. Ini makhluk ciptaannya Allah. Yang kedua kemampuan air untuk menghilangkan dahaga. Ini juga makhluk ciptaan Allah. Yang ketiga kejadian hilangnya dahaga. Ini juga makhluk ciptaan Allah. Semuanya terpisah. Jelas? Makhluk tersendiri. Api itu makhluk, dia sebab Allah yang ciptakan. Kemampuan api itu untuk membakar juga apa? Kemampuan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadi pembakaran. Api ketemu kertas, terjadi pembakaran. Kejadian pembakaran ini apa? Juga merupakan makhluk tersendiri. Dia merupakan akibat. Jelas? Nah, demikian seterusnya. Seorang bekerja untuk dapatkan uang. Orangnya, makhluknya, tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki makhluk Allah ciptakan. Perbuatan dia bekerja pulang balik kantornya misalnya, Allah juga yang ciptakan. Ini kan semua apa? Kemampuan dia akan untuk menghasilkan sebab kerjanya. Iya. Kemudian uang yang dihasilkan itu akibat Allah juga yang ciptakan uangnya. Jadi tubuhnya, gerakannya sehari-hari bekerja, dan uang yang dihasilkan semuanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami 3 perkara ini. Jadi sebab, kemampuan dia bekerja, dan akibatnya semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Iya. Baik. Di sini kita kembali pada sekarang kita kembali pada poin yang keempat tadi. Bahwa seorang tidak boleh meyakini sebab hakiki itu sebagai sebab yang berdiri sendiri dalam melahirkan sebuah akibat. Sekuat apapun sebab tersebut bekerja. Ketika api misalnya membakar, dia tidak boleh meyakini bahwa api ini membakar karena dia memang membakar. Karena dasarnya dia apa? Karena dia memang api pada dasarnya membakar, karena dia membakar, enggak. Api bisa membakar karena pada dasarnya dia bisa membakar. Enggak boleh meyakini seperti itu. Enggak boleh meyakini dia berdiri sendiri bisa bekerja. Kenapa? Karena kemampuan api membakar Allah yang ciptakan. Iya kan? Walaupun kita katakan ini terbakar karena api, iya. Tapi keyakinan kita apa? Yang membakar hakikatnya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang menciptakan siapa? Menciptakan kemampuan api untuk membakar. Maka betul secara sebab api yang membakar. Tapi ingat, dia tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri dalam menghasilkan akibat. Allah turut berperan dalam masalah itu. Yaitu Allah menciptakan kemampuan dia untuk membakar. Ketika seorang minum, hilang dahaganya. Betul, sebabnya adalah air. Cuman bukan karena airnya dia bisa menghilangkan dahaga. Iya kan? Tapi karena Allah memberikan kemampuan kepada air tersebut untuk apa? Menghilangkan dahaga. Allah menciptakan kemampuan air untuk menghilangkan dahaga. Iya. Sekuat apapun sebab tersebut bekerja. Sekuat apapun artinya ini pasti. Di mana ada api, di situ ada pembakaran. Ini pasti. Ya kan begitu. Sekuat apapun tidak boleh disandarkan akibat kepada sebab. Secara tersendiri. Kenapa? Karena walaupun ada api, tapi kalau Allah tidak ciptakan kemampuan dia untuk membakar, tidak akan ada apa? Pembakaran, kan begitu. Seperti yang terjadi pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang beliau dibakar, api ada. Tapi kenapa tidak terbakar? Ini menunjukkan bahwa api itu pada dasarnya dia tidak bisa membakar. Ketika dia berdiri sendiri, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai Allah memberikan kepadanya kemampuan untuk membakar. Allah menciptakan pada dirinya kemampuan untuk membakar. Allah menciptakan pada api tersebut kemampuan untuk membakar. Tapi ketika api tersebut membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, waktu itu Allah tidak memberikan apa? Tidak menciptakan kemampuannya untuk membakar. Maka lihat, ini menunjukkan maha berkuasanya Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu di tangan Allah. Allah yang mengatur seluruhnya. Ketika Allah tidak menciptakan sesuatu, tidak terjadi. Api tidak ada apa-apanya, tidak bisa membakar. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah tidak ciptakan kemampuannya. Air pun demikian. Iya kan? Batu pun demikian. Batu dia, sifat kerasnya Allah membuat dia menjadi keras. Allah menciptakan dia keras. Kalaupun ada batu misalnya batu, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dia apa? Tidak menciptakan pada yang sifat keras, tidak ada apa-apanya batu tersebut. Lembek. Kan begitu. Iya. Jelas ya?
Karena di sini lihat bagaimana jin bisa menembus tembok, menembus benda-benda padat. Ini semua atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Dia tidak memberikan kemampuan sebab pada keadaan tertentu kepada suatu makhluk. Ya kan, obat juga seperti itu. Obat dia sebab hakiki, sebab syar'i, dia sebab syar'i secara sebab kauni. Terbukti secara kauni obat bisa menghilangkan penyakit. Tapi tidak boleh diyakini bahwa obat ini berdiri sendiri menyembuhkan penyakit. Iya kan? Karena obat ini, kalau Allah tidak ciptakan padanya kemampuan untuk menyembuhkan, tidak bisa dia berbuat apa-apa. Sama seperti menelan kerikil saja ke dalam mulut, tidak ada manfaatnya, kan begitu. Kalau Allah tidak menciptakan kemampuan dia untuk menyembuhkan. Nah, jelas? Maka ini poin yang keempat, kita tidak boleh meyakini sebab itu bekerja dengan sendirinya tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meyakini bahwa sebab, walaupun dia sebab hakiki terpenuhi secara syar'i, terpenuhi secara kauni, walaupun dia sebab hakiki, tidak boleh meyakini dia bekerja sendiri melahirkan akibat. Sekuat apapun sebab itu bekerja. Jelas? Sekuat apapun sebab itu bekerja. Baik, ini beberapa poin yang butuh kita pahami bersama berkenaan dengan masalah sebab akibat. Ya Allah wa'alam bisawab. Satu hal yang saya lupa tadi mengenai menjadikan sebab wahmi menjadikan sebab wahmi merupakan kesyirikan. Kenapa dia dikatakan kesyirikan? Iya. Dikatakan dia sebagai kesyirikan karena dia meyakini atau dia secara sadar maupun tidak sadar dia telah meyakini bahwa ada sesuatu perkara yang keluar dari pengaturan Allah di muka bumi ini atau di alam semesta ini. Ya. Semisal tadi dia menggunakan jimat misalnya untuk kebal. Untuk apa? Untuk kebal. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan jimat sebagai sebab untuk kebal. Tapi kemudian dia menjadikannya. Iya. Menjadikannya sebagai apa? Menjadi sebab untuk kebal. Ini berarti dia meyakini bahwa sebab ini keluar dari pengaturannya Allah. Karena Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sesuatu yang bisa membuat kekal, tapi ternyata terbukti bisa membuat kekal. Iya kan? Makanya secara tidak langsung sama saja dia meyakini ada sesuatu yang keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Allah tidak pernah menjadikan dia sebagai sebab. Dia ambil sebagai sebab. Iya kan? Dan dia meyakini sebab itu bekerja. Ini sama saja dia meyakini bahwa sebab ini keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia telah berbuat syirik dalam rububiyah. Syirik dalam rububiyah walaupun minimalnya walaupun taraf-taraf awal masih dikatakan dia syirik asghar. Tapi dia bisa menjadi syirik akbar jika keyakinannya semakin dalam dan semakin tinggi kepada makhluk tersebut. Baik, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala kita akan lanjutkan dalil-dalilnya pada pertemuan akan datang. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.